Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran, dan kemudahan pada hari ini. Makin semangat, makin kuat mental. Kita tambah informasi terbaru buat kalian. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang OJK ungkap 2 pinjol yang akan bangkrut tahun ini. Nah, pinjol apa saja itu? Mana tahu kan ada gagal di sini? Kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Saya update dulu ya informasi dari Pekanbaru yang banyak sekali teman-teman saya bahas di grup, yang mana ada 4 orang debt collector yang sudah ditangkap oleh polisi dan sekarang 7 dalam pengejaran. Jadi total keseluruhan ada 11 debt collector yang mengeroyok seorang wanita di depan Mabes Polri Pekanbaru. Dan alhamdulillah setelah viral, Kapolsek Bukit Raya Pekanbaru langsung dicopot karena hal ini dirasa pembiaran terhadap orang yang minta tolong di depan kantor polisi. Dan bersyukurnya 4 dari 11 orang pengeroyokan tersebut sudah berhasil diamankan dan ke-11-nya diminta untuk segera menyerahkan diri karena identitas dari ke-11 DC ini sudah ditemukan. Nah, ini sebenarnya pembelajaran buat DC-DC di luar sana agar lebih berhati-hati lagi dalam bertindak. Karena apa? Saya yakin perusahaan kalian pun tidak akan bertanggung jawab sepenuhnya jika hal ini sampai terjadi. Nah, lanjut lagi teman-teman. Jadi di sini ada seorang yang membuat postingan mengatakan bahwa dia barusan saja ditipu dari pinjol ilegal. Nah, seperti ini postingannya. Tolong viralkan nih orang pinjol ilegal. Saya udah bilang batalin, tapi dia memaksa untuk tetap bayar pelunasan setiap bulannya. Padahal saya nggak jadi pinjam, uang pun belum dikasih. Syaratnya banyak, harus bayar pendingan, bayar uang pengasah, nggak masuk akal. Bukannya minjem malah nguras duit saya. Saya tunggu DC datang ke rumah buat ditindaklanjut ke kantor polisi. Bapak saya juga polisi. Kalau emang pinjol ini legal dan sudah diawasi OJK, harusnya nggak takut untuk yang bersangkut paut dengan polisian. Tolong spam nomornya biar kalau teror biar bisa diteror sampai mati. Orang kayak gini nggak layak dimanusiakan. Jadi buat teman-teman semuanya di sini saya pesan sekali buat kalian. Jadi sekarang kayaknya fenomena untuk mengeruk uang di pinjol ilegal itu sedang marak ya. Artinya apa? Mereka itu mau saja membayar berapapun uang kepada jokinya asal cair di pinjol ilegal. Karena pada dasarnya orang tahu pinjol ilegal ini tidak ada isi lapangan, kemudian tidak masuk ke dalam OJK, paling-paling banter-banter jatuhnya nanti diteror pun disuruh keluarga, habis itu juga akan hilang. Nah, sekarang ini jadi ajang pemerasan dan jadi ajang cari cuan. Banyak sekali orang yang tidak paham bahwa pencairan pinjol ilegal itu dimanfaatkan oleh joki-joki yang mana udah nggak bisa lagi menggunakan pinjol legal. Nah, di sini joki-jokinya meminta uang awal, contohnya seperti villa, pembebasan akun lah, ini tuh dan segala macam. Yang ujung-ujungnya setelah banyak orang yang mentransfer agar nanti cair uangnya tersebut, ternyata langsung ditinggalin oleh jokinya. Nah, ini banyak sekali teman-teman, dan banyak orang yang sudah menjadi korbannya. Bukan 1, 2, 3, tetapi banyak orang yang tidak berhenti untuk melakukannya. Inilah yang sangat miris teman-teman ya. Jadi buat teman-teman semua saya harapkan ingat sekali, kalau memang saat ini kalian benar-benar membutuhkan uang, tidak tahu harus mencari bagaimana, mau Gojek pun ada galbay di GoPayLater, mau GoFood pun ada galbay di Shopee, ujung-ujungnya kayak habis jalan gitu. Cuman saya harapkan kepada kalian semuanya, sekalipun kalian mau menggunakan pinjol ilegal,
jangan pernah membayar apapun di awal untuk menghindari praktik seperti ini lagi. Ingat ya, mau itu dia profilnya perempuan, mau itu dia berkata manis, berkata apapun, ingat saja di awal pasti manis, ujung-ujungnya bonyok. Nah, sama halnya dengan yang diungkap oleh Kepala OJK yang ternyata dia sudah mengungkapkan sendiri 2 nama pinjol yang saat ini digadang-gadang akan mengembalikan izin kepada OJK karena bermasalah di internalnya, termasuk penggelapan dan juga tidak bisa membayarkan uang kepada lendernya. Dan di sini dibuatkan rapat bulanan oleh Kepala OJK yang mengatakan bahwa ada 2 pinjol yang mana dibikin opsi bahwa akan menambahkan investor atau opsi terakhir mengembalikan izin kepada OJK. Terkait pemenuhan kewajiban likuiditas minimum di sektor PVML, terdapat 4 dari 146 perusahaan pembiayaan yang belum memenuhi kewajiban likuiditas minimum 100 miliar rupiah dan 10 dari 97 penyelenggara peer-to-peer lending yang belum memenuhi kewajiban likuiditas minimum 7,5 miliar rupiah. Dari 10 penyelenggara peer-to-peer lending tersebut, 2 diantaranya sedang dalam proses analisis pemenuhan peningkatan modal store. OJK terus melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mendorong pemenuhan kewajiban likuiditas minimum dimaksud, baik berupa injeksi modal dari pemegang saham maupun dari strategic investor yang kredibel, termasuk opsi pengembalian izin usaha. Tetapi kalau dilihat dari kasusnya yang mana mengatakan bahwa kasus ini terdapat penggelapan uang dan manipulasi peminjaman, di sini bisa terlihat bahwa pinjol ini kemungkinan besar akan mengembalikan izin kepada OJK. Ini dia teman-teman ya, 2 nama perusahaan yang sekarang ini dalam masa fraud ataupun kemungkinan besar akan dalam masa pengembalian izin kepada OJK atau sudah tidak beroperasi lagi. Yang pertama itu adalah PT Lunaria Anua Teknologi atau Koin P2P dan PT Crowdy Membangun Bangsa untuk melakukan berbagai upaya penyelesaian atas masalah yang terjadi. OJK terus melakukan pemantauan penyelesaian masalah termasuk berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dalam rangka proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun Koin P2P tengah diterpa permasalahan gagal bayar. Masalah itu muncul akibat adanya dugaan tindak pidana salah satu pinjaman atau borrower berinisial M, pemilik grup bisnis MPP, imbasnya pembayaran dana kepada lender harus tertunda. Sementara itu Crowdy diduga melakukan penggelapan dana atas fasilitas kredit yang diberikan oleh PT Bank Jitras Indonesia Tbk. Manajemen Jitras Bank sebelumnya sempat menyampaikan telah melaporkan manajemen Crowdy atas dugaan tindak pidana penggelapan dan penipuan. Untuk mencegah fraud itu artinya bangkrut ya. Gusman sempat menyampaikan perlu upaya memperketat pengawasan secara offsite dan onsite. Jadi jelas sekali ya, 2 perusahaan ini sebenarnya sudah fraud. Jadi untuk mencegahnya OJK masih mau melakukan seperti ini. Tetapi kalau dilihat dari permasalahan yang ada, apalagi ini bank besar yang sudah melayangkan gugatan kepada kanan kerjanya, kemungkinan besar ini akan sulit untuk kembali seperti semula. Apalagi koin P2P yang mana nilainya miliaran dibawa lari oleh salah satu borrower yang berinisial M sebagai pemilik grup bisnis yang meminjam uang kepada koin P2P tanpa ada embel-embel pinjaman. Ini sangat sulit terjadi teman-teman ya. Dan mudah-mudahan saja kita akan lihat di tahun ini, di tahun 2025, kedua dari perusahaan ini akan ada keputusan yang mana bisa jadi dari 97 pinjol yang ada berubah menjadi 95 pinjol. Nah itu dia teman-teman ya, 2 pinjolnya yang digadang-gadang kemungkinan tahun ini akan mengembalikan izin kepada OJK. Jelas sekali lender sudah banyak yang menuntut karena tidak adanya asuransi terhadap asuransi kredit mereka. Dan buat kalian semuanya yang masih belum berani galbay, ingat teman-teman, kalau pemerintah sendiri tidak bisa menutup yang namanya pinjol yang sudah benar-benar menyengsarakan masyarakat, berarti pinjol sendiri harus bangkrut dengan sendirinya. Salah satunya yaitu dengan adanya penggelapan di dalam tubuh perusahaannya. Kalau dilihat dari TKB 90, saya sudah berikan 20 nama pinjol-pinjol yang saat ini dalam TKB 90 paling rendah. Dan yang terendah
Sukses saat ini berada di angka 70-an, yaitu Kredit Pro dan Klik A2C. Nah, mudah-mudahan kedua ini segera akan menyusul dari Crowdy dan juga koin P2P. Jadi ada 97, kalau dikurangin 2 berarti sisa 95 pinjol lagi. Dan mudah-mudahan ini akan terus turun. Jadi posisi kalian teruslah galbay. Kalau seandainya belum ada uang untuk membayarkan, jangan paksakan untuk menjual harta benda keluarga kalian yang nantinya kalian tidak yakin apakah itu mampu untuk melunaskan hutang kan atau tidak. Fokus saja bekerja dan jangan pernah takut untuk didatangin DC. Karena setiap DC yang datang hari ini belum tentu dia akan datang lagi. Jadi fokus saja untuk terus bekerja. Jangan pernah pikirkan bahwa saat ini saya berutang banyak, saya sendiri yang paling berdosa. Tidak. Banyak orang yang berutang, bahkan banyak orang yang menggelapkan uang tapi santai saja hidupnya. Terus saja berpikir untuk memperbaiki hidup dan teruslah untuk berbuat baik. Oke, itu dia yang bisa saya sampaikan buat kalian. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.